Di balik gaya hidup glamor, ternyata Nia Ramadhani tetap nyaman dengan sandal jepit. Nia Ramadhani dikenal sebagai sosok artis yang selalu tampil sempurna di depan publik. Istri dari Ardi Bakri ini tidak pernah gagal dalam hal fashion, membuatnya menjadi panutan banyak orang dalam urusan penampilan. Meski memiliki kesan anggun dan glamor, ternyata Nia memiliki sisi sederhana yang jarang diketahui banyak orang. Salah satunya kebiasaannya memakai sandal jepit dalam kesehariannya. Di balik penampilannya yang fashionable, Nia mengaku senang mengenakan sandal jepit. Dia menganggap bahwa kenyamanan adalah hal yang utama dalam memilih alas kaki. Ia tidak pernah berpikir untuk membeli sandal jepit dengan harga yang fantastis. Baginya, barang-barang mahal bukanlah prioritas, dan ia lebih memilih untuk tampil nyaman dalam aktivitas sehari-harinya. Nia juga menambahkan bahwa penggunaan sandal jepit sangat tergantung pada situasi dan tempat. Dia tidak merasa harus mengenakan alas kaki yang mewah di setiap kesempatan. Jika desain sandal jepitnya cocok dengan penampilannya, Nia tidak ragu untuk memakainya dalam acara yang lebih formal sekalipun. Dia menunjukkan bahwa penampilan tidak selalu harus melibatkan barang-barang berharga untuk dapat tampil menarik. Dalam pandangannya, tidak ada perbedaan antara artis dan orang biasa. Nia percaya bahwa setiap orang berhak untuk tampil apa adanya tanpa merasa malu. Dan Nia berpendapat bahwa tidak perlu memikirkan penilaian orang lain terhadap pilihan fashion yang diambilnya. Artis-artis ini tega terlantarkan ayah kandungnya sampai dibuang ke panti jompo. Berikut ini adalah kisah beberapa artis yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. Ada yang hingga berseteru bertahun-tahun. Pertama, Lulu Tobing. Lulu Tobing adalah artis lawas yang dikenal luas berkat perannya sebagai Indah dalam sinetron Tersanjung yang melejitkan namanya. Meski memiliki karir cemerlang, Lulu ternyata memiliki masa lalu yang cukup kelam terkait hubungannya dengan ayah kandungnya, Basar Ruli Tobing. Diketahui, Lulu menelantarkan sang ayah yang sakit hingga harus diasuh di panti jompo. Bahkan, Lulu dikabarkan tak pernah menjenguk atau kembali ke rumah. Perseteruan ini mencuat ke publik jelang pernikahan Lulu dengan Dhani Rukmana ketika Basar Ruli Tobing muncul di sebuah tayangan infotainment dan mengaku telah lama tidak mendapat perhatian dari putrinya. Usai menikah 10 tahun dengan Dhani, Lulu akhirnya bercerai dan banyak warganet yang berspekulasi bahwa perceraian ini adalah bentuk karma akibat konflik dengan sang ayah. 2. Della Puspita. Kehidupan Della Puspita, aktris kelahiran Malang, tak lepas dari berbagai kontroversi. Jauh sebelum isu perselingkuhan menghantui rumah tangganya, Della pernah berseteru dengan pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya, Henry Pasman. Saat itu, Della menolak mengakui Henry sebagai ayahnya dan justru mengklaim bahwa ayahnya adalah seorang pria keturunan Jepang bernama Yakumi Sato. Henry sempat menantang Della untuk melakukan tes DNA guna membuktikan kebenaran. Meski Henry telah tiada, Della menyatakan bahwa ia sulit memaafkan ayahnya karena perasaan kecewa yang mendalam, baik terhadap dirinya maupun ibunya. Hal ini membuat Della tidak mengakui Henry sebagai ayah biologisnya. 3. Kiki Farel. Artis Kiki Farel juga pernah berseteru dengan ayahnya, Denny Kardian. Setelah 22 tahun tidak berhubungan baik, Kiki mengaku menyimpan kepedihan di masa lalu karena ayahnya meninggalkan keluarganya. Namun, setelah sang ibu meninggal dunia, Kiki mencoba membuka pintu maaf dan memperbaiki hubungan dengan sang ayah. Ia bahkan memenuhi permintaan ayahnya untuk beribadah umroh bersama. Dalam unggahan di Instagram, Kiki membagikan momen kebersamaannya dengan ayahnya, menyatakan rasa syukur karena akhirnya bisa kembali menjalin hubungan baik. 4. Nagita Slavina. Kasus yang melibatkan Nagita Slavina cukup unik karena perseteruan ini tidak langsung terjadi antara Nagita dan ayahnya, Gideon Tengker, tetapi lebih pada konflik antara kedua orang tua Nagita terkait harta gonogini. Gideon mengklaim bahwa ia sudah lama tak berkomunikasi dengan Nagita dan merasa bahwa anak-anaknya menjaga jarak darinya. 5. Kamidia Radisti atau Mita the Virgin. Kisah Kamidia Radisti atau lebih dikenal dengan Mita the Virgin mencuat setelah ayah kandungnya, Priyono Hamid, muncul di media dan mengungkap keinginannya untuk bertemu sang putri. Namun, Mita mengaku tidak mengenal Priyono sebagai ayahnya dan merasa kesal karena sang ayah menggunakan media untuk menghubunginya. Mita mengungkap bahwa meskipun ia pernah penasaran dengan sosok ayah kandungnya, ia tidak mencari tahu lebih lanjut dan merasa bahwa jika Priyono tulus ingin bertemu, ia seharusnya menghubungi tanpa melibatkan publik. Istri sedang ibadah umroh, suami malah asik bawa pelakor ke kamar. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan sebuah unggahan di Instagram seorang influencer bernama Ari Rianthia. Ia membagikan sederet bukti perselingkuhan yang dilakukan suaminya di rumahnya sendiri. Ari membagikan bukti-bukti di akun Instagramnya bernama @ari_Rianthia. Ia membagikan bukti foto, video, dan juga chat mesra yang berisi konten tidak pantas antara suaminya dengan sang pelakor. Suaminya yang bernama Bimo Aryo Tejo berselingkuh dengan seorang wanita bernama Mala Asih
Sila. Tentu saja hal ini menggegerkan media sosial. Sang istri Ari Riantia atau yang akrab dipanggil Siti Septi Arianti harus menerima kenyataan pahit bahwa pria yang telah bersama dirinya selama 16 tahun berselingkuh. Ari telah menjalani bahtera rumah tangga selama 16 tahun bersama Bimo Aryo Tejo. Seperti diketahui bahwa pasangan ini telah dikaruniai 3 putra dan kehidupannya tampak harmonis. Ari mengetahui fakta menyakitkan itu pada saat dirinya tengah menjalankan ibadah umroh pada 18 Oktober 2024. Bimo melakukan perbuatannya dengan wanita bernama Mala Asila di saat istrinya sedang menjalani ibadah umroh. Bimo sampai membawa Mala Asila menginap selama 3 hari di rumahnya. Bahkan mereka melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar milik Ari yang merupakan istri sah Bimo. Tidak hanya itu, keduanya pun membuat rekaman tidak pantas di rumah tersebut. Mengetahui hal ini, Ari mengaku nyaris gila dan mengungkapkan rasa sakit yang mendalam. Jadi ternyata mereka itu sudah menjalin hubungan sejak Agustus 2024, tulis Ari di postingannya. Ari mengaku tidak habis pikir alasan Mala Asila yang tetap menjalin hubungan dengan Bimo, padahal mengetahui bahwa Bimo sudah memiliki istri dan anak. Perselingkuhan Bimo dan Sila ternyata dibongkar pertama kali oleh putra pertama Ari yang baru berusia 14 tahun. Ia mengaku menemukan percakapan tidak pantas antara ayahnya dan Mala. Maka dari itu ia menyimpannya sampai Ari kembali pulang dari Tanah Suci. Kesedihan Ari semakin mendalam karena sang suami, Bimo, bahkan menyetel murotal sepanjang malam saat Mala menginap. Tindakan tersebut ternyata dilakukan sebagai upaya untuk menutupi desahan mereka dari tetangga sekitar. Hal ini membuat Ari merasa terpukul dan malu karena Bimo seperti mempermainkan ayat suci Allah untuk menyembunyikan dosa. Daftar pedangdut cantik yang terseret kasus korupsi pejabat negara. Berapa penyanyi dangdut berparas cantik dan berpenampilan menarik ikut terseret dalam pusaran korupsi karena diduga menerima aliran dana haram dari pejabat-pejabat tersebut. 1. Nayunda Nabila. Nabila Nayunda Nisrina, seorang penyanyi dangdut, sempat menjadi sorotan publik setelah dikabarkan terlibat dalam kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut laporan, Nabila menerima uang sebesar 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah dari SYL. 2. Cita Citata. Sri Cita Rahayu atau lebih dikenal sebagai Cita Citata merupakan penyanyi dangdut yang sempat populer berkat lagu-lagu seperti Goyang Dumang. Pada tahun 2021, Cita Citata terseret dalam kasus korupsi mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara terkait penyaluran dana bantuan sosial COVID. Cita Citata disebut menerima bayaran sebesar 150 juta rupiah setelah tampil dalam sebuah acara Kementerian Sosial di Labuan Bajo. 3. Betty Elista. Betty Elista, seorang biduan asal Sumatera Selatan, juga terseret dalam kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Pada tahun 2021, Betty disebut menerima uang sebesar 66 juta rupiah dari Edi Prabowo sebagai saweran setelah mengisi acara kunjungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019. 4. Savitri Sanustika. Savitri Sanustika, penyanyi dangdut yang dikenal dengan senyum manisnya, terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan suaminya, Ahmad Fathanah. Fathanah yang terlibat dalam kasus suap impor daging sapi pada tahun 2013 terbukti menerima uang sebesar 1,3 miliar rupiah dari Direktur PT Indoguna Utama. Uang tersebut diduga terkait pengurusan kuota impor daging sapi.